Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya Dr. Aris Rismawan di Badar Channel. Balad Dr. Aris Channel, channel yang membahas tentang masalah kesehatan atau yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang manfaat tertawa untuk kesehatan. Tapi sebelum memulai penjelasan, sebagai ciri khas Badar Channel, kita pantun dulu. Begini kira-kira pantunnya. Hidup itu tertawa dan menangis. Kadang diam 1000 bahasa. Menangis bikin meringis, tertawa bikin kita bahagia. Begitu. Baik, kita masuk ke penjelasan. Ada anggapan bahwa tertawa itu bikin awet muda. Anggapan itu tidak seluruhnya salah, karena tertawa dapat meningkatkan hormon endorfin dan mengurangi stres, sehingga mengurangi ketegangan di otot-otot wajah. Tertawa juga dapat menstimulasi sirkulasi darah atau aliran darah dan membantu relaksasi dari otot-otot. Dan terakhir itu, tertawa itu juga dari sejak dahulu kala dipercaya sebagai obat yang sangat mujarab karena bisa mengembalikan semangat dan membuat seseorang menjadi lebih bugar dan lebih sehat dari faktor psikisnya. Kemudian, sahabat Badar, berikutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat tertawa untuk kesehatan itu sendiri. Yang pertama itu mengurangi stres. Karena saat tertawa, beban pikiran itu akan sedikit berkurang, sehingga perasaan akan menjadi lebih baik. Iya dok, kenapa? Kenapa bisa mengurangi stres? Jadi secara ilmiahnya, secara ilmu kedokterannya, ini disebabkan berkurangnya produksi hormon penyebab stres atau depresi. Contohnya hormon kortisol, hormon epinefrin atau adrenalin, dan satu lagi hormon dopamin. Dan meningkatkan hormon endorfin. Jadi kita akan merasa lebih rileks, lebih santai, serta lebih lupa sejenak akan masalah pada saat tertawa. Itu yang pertama, yaitu mengurangi stres. Yang kedua yaitu menyehatkan jantung. Berdasarkan penelitian, tertawa itu dapat menyehatkan jantung karena menurunkan hormon stres, seperti yang tadi dibilang, kemudian mengurangi peradangan pada pembuluh darah arteri. Yang ketiga itu meningkatkan kadar kolesterol baik. Kadar kolesterol baik dalam hal ini itu HDL atau High Density Lipoprotein. Nah, yang terakhir itu menyehatkan jantung, alasannya karena memicu pelepasan dari nitrogen oksida atau nitrik acid. Apalagi dok, nitrogen oksida atau nitrik oksid ini? Jadi catatan, ini adalah zat kimia pelindung jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Jadi secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, dan memang secara psikis juga pada saat kita tertawa, sejenak kita melupakan masalah, sejenak kita rileks, jadi kita bisa berpikir lebih logis, lebih realistis gitu kan. Yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, tentu saja, karena tertawa itu dapat meningkatkan jumlah sel dan fungsi sel-sel dalam sistem imun, sehingga tubuh atau diri kita lebih bisa melawan, lebih sanggup pada saat ada infeksi menyerang ke dalam tubuh kita. Yang
Yang keempat itu yang pertama itu kan mengurangi stres. Nah, yang keempat itu mengurangi depresi. Jadi selain mengurangi stres juga mengurangi depresi karena menurunkan risiko terjadinya depresi dan berikutnya tambahan gangguan cemas. Kenapa? Karena mampu menetralkan segala emosi negatif yang dapat mengakibatkan depresi. Terakhir kesimpulan, meski manfaat tertawa bagi kesehatan masih perlu diteliti lebih lanjut, namun tidak ada salahnya kita menghiasi diri kita dengan teman-teman kita, dengan saudara, tentu saja yang paling utama dengan keluarga kita, hari-harinya harus dihiasi dengan tawa. Ketika menghadapi masalah, cobalah untuk melihatnya dari sisi lain. Misalnya, tertawakanlah kebodohan. Ini saya menceritakan diri sendiri. Tertawakanlah kebodohan diri sendiri, kemudian apa yang telah kita perbuat di masa lalu sehingga kita menjadi seperti bagaimana gitu kan. Nah, itu mungkin akan mengurangi dan menjadi obat juga. Atau bahkan kita juga bisa berkumpul dengan keluarga kita selalu yang menyenangkan, dengan teman-teman kita. Bahkan kita bisa nonton video-video lucu, video-video jadul yang legend, contohnya almarhum sebagian ya, Warkop DKI. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Tapi ya semua itu ada batasannya, jangan terlalu. Kalau tertawa tiba-tiba sendiri dalam jangka waktu panjang, nggak umum lah, nggak normal, melebihi dari orang normal, mungkin nanti bukan berhadapan dengan siapa-siapa, berhadapannya dengan psikiater atau dokter spesialis jiwa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan manfaat tertawa untuk kesehatan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Tertawa sambil makan mendoan, minum kopi di waktu malam. Penjelasan manfaat tertawa cukup sekian. Wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tayangan Badar Channel berikutnya. Salam sehat.